menggerakkan istrinya, yang menggerakkan apa yang terjadi pada anak saya atau keluarga saya 100% adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat orang iman yang mulia. Sifatnya orang iman memang mata kepala melihat makhluk, tapi mata hati melihat udara Allah. Memang dia melihat mendung bergerak dari arah timur arah ke barat, tapi tidak mengingatkan dia adanya mendung yang bergerak itu, mengingatkan ini sedang ada angin dari timur ke barat. Bukan karena itu, tapi karena yang menciptakan mendung telah mengendaki mendung itu untuk bergerak dari timur dan ke barat. Melihat mendung mengingatkan kepada yang menciptakan mendung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, satu perkara yang harus senantiasa tertanam dalam diri kita, bagaimana bahwa sesungguhnya bila mana kita punya keinginan atas kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dan keluarga umat, terus bagaimana caranya? Kok apa-apa dari Allah, apa dari Allah? Terus bagaimana kesimpulannya? Akhirnya bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah untuk itu maka tidak ada jalan lain supaya datangnya kebaikan-kebaikan itu, melainkan kita ini harus punya hubungan yang sebaik-baiknya kepada yang menentukan segala-galanya, yaitu Allah. Sibuk hari-harinya untuk perbaikan, untuk menjaga, untuk memelihara, supaya dia senantiasa punya hubungan yang mesra, yang dekat antara dia kepada yang menentukan segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian bersih juga hatinya dari mengharap selain daripada Allah. Dia tidak lagi dalam hatinya bayangan-bayangan bahwa makhluk itu bisa memberikan perkara itu, bahwa makhluk itu bisa mendatangkan manfaat itu. Semua yang terjadi bukanlah apa yang dikehendaki oleh manusia. Semua yang terjadi bukanlah apa yang dikehendaki oleh musuh-musuhnya, pembenci-pembencinya, tapi yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Begitulah apa yang terjadi pada diri kita. Bukanlah apa sebagaimana yang dikehendaki oleh pecinta-pecintanya, pengikut-pengikutnya. Bukan. Yang terjadi 100% sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman yang lurus juga ini tidak begitu tergiur dengan dukungan, dengan sokongan, dengan apresiasi positif yang menyanjung dirinya. Oh kamu hebat, oh kamu itu berjasa. Karena sebenarnya dia tidak mengharapkan kebaikan daripada teman-temannya. Karena apa? Teman-temannya tidaklah bisa memberi manfaat pada dirinya. Yang memberi manfaat tetap juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula iman yang sudah lurus, maka dia ini tidak begitu bersedih. Sedih sih biasa, manusiawi. Kadang-kadang ada perkara yang disediakan daripada orang lain, karena makan-makannya, karena perbuatan dan kelakuannya. Tapi bagi orang beriman tidak perlu bersedih-sedih hati sekali, karena sesungguhnya yang datang, yang kita takutkan, yang kelihatannya bisa datang maut bagi pembenci dan musuh-musuhnya, tidak akan terjadi, melainkan apa yang Allah kehendaki. Inilah salah satu sebagian makna daripada kalimat suci La ilaha illallah. Untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata kalimat ini, untuk bersikap atas terjadinya segala sesuatu, dan untuk dia ini berpindah untuk mendapatkan sesuatu dengan kacamata tauhid ini. Pokoknya yang penting saya ini hubungan saya kepada Allah baik, maka ya beres. Sebaliknya orang beriman rasanya dia senantiasa khawatir, senantiasa takut. Kapan khawatirnya dan takutnya? Kalau atas karena dosa-dosanya, karena kelemahan dan kesalahannya, kemudian Allah Ta'ala menjauhkan rahmatnya. Maka
orang beriman senantiasa takut dengan dosa-dosanya, melebihi takutnya kepada racun, melebihi takutnya kepada kemiskinan, melebihi takutnya daripada ancaman-ancaman dan resiko kebangkrutan, takutnya kepada Allah. Dan Allah SWT telah mensyariatkan bahwa bencana dan musibah ini ya karena perbuatan manusia itu sendiri. Maka orang beriman senantiasa merenungi apakah dosa-dosa dia yang terdahulu. Mungkin dia masih ingat apakah sudah dia ini lupa. Jangan-jangan kalau dosa-dosa saya akan menjadi sebab datangnya musibah untuk saya di waktu yang akan datang. Karena musibah yang mungkin terjadi bukanlah musibah yang tidak ada sejarahnya, tidak ada riwayatnya. Musibah, bencana, penderitaan, kesulitan itu merupakan panen dari dosa-dosa sebelumnya. Maka orang beriman senantiasa takut dengan dosa-dosanya, dan orang beriman senantiasa berharap kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, ampunilah saya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, orang beriman atas dosa-dosanya ini seolah-olah dia ini ada di satu bawah tebing, bawah bukit, yang seolah-olah dia ini akan mendapatkan runtuhan daripada gunung ini. Ketakutan atas dosanya melebihi daripada orang takut seandainya dia ini terjatuh, seandainya dia ini terjatuh dalam gunung. Tapi orang munafik, dia ini tidak merasa itu dosa, dan ini juga merasa dosa ini bisa berbahaya. Ini orang munafik, tetapi dia ini merasa enteng kan? Sebagaimana lalat hingga di hidupnya kemudian diusir dan habis itu tidak ada beban apa-apa. Tidak ada rasa takut atas dosa yang pernah dibuat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua kebaikan manusia dan semua keburukan manusia dalam catatan yang rapi dan terjaga. Tidak akan dilupakan dan tidak akan kemudian tidak ada efeknya apa-apa. Kebaikan-kebaikan kita ini pasti dan pasti suatu ketika kebaikan kita itu ada masa panen untuk suatu ketika kita nikmati. Begitu pula dosa-dosa kita. Kalau tidak diampuni, Masya Allah, ini sesungguhnya menjadi ancaman kehidupan kita yang kita harus takut sejak semasa. Bisa diri, Masya Allah. Maka mudah-mudahan perkara ini, perkara yang mungkin yang sekarang melihat. Kalau dia mudah melakukan seperti dunia ini berjalan dengan begitu alamiahnya, seperti hukum-hukum alam sebagai diyakini oleh orang-orang yang tidak punya akal. Seolah tidak ada hubungan antara amal manusia dengan nasibnya manusia. Seolah-olah amal manusia ini hanya ada kesannya nanti di akhirat. Di dunia ini yang penting logika, rencana, strategi, pengalaman, kecerdasan, kerjasama. Bukan yang mulia, bukan hanya itu. Tapi kebaikan-kebaikan dunia ini adalah sebenarnya hasil kumpulan panen daripada amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam yang mulia, itulah dalam kondisi yang secara zahir kelihatannya cukup untuk datang misalnya satu kemakmuran. Bisa jadi apa yang kelihatannya ini potensi-potensi kemakmuran ini nyata ada di sekitar kita. Tapi bila mana amal-amalnya ini tidak cukup untuk mendatangkan barokah, nah bisa jadi kelihatan dari yang kaya-kaya, tapi hatinya, ekonominya miskin pak. Kita lihat contohnya, Masya Allah. Ini faktanya ya. Bagaimana negeri kita, Masya Allah. Kalau kita mengalami negeri kita ini suatu negeri yang insya Allah dohirnya itu gemah limpah roh Cina. Datangkan kekayaan dari sumber daya alam, baik dari daratan maupun dari lautan. Tidak ada satu negeri di dunia ini yang lebih beraneka ragam barang tambangnya seperti Indonesia. Tidak ada di negeri manapun dunia ini yang punya flora, fauna, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tanaman yang lebih beraneka ragam melebihi Indonesia.
Tidak ada kekayaan laut yang begitu melimpah, ikan yang terus dikuras oleh nelayan-nelayan, tidak pernah ada habisnya. Nah, itu semua sebenarnya dohirnya menjadi sebab kemakmuran. Begitu pula dari lautan, bukan hanya ikan, dari situ ada mutiara, minyak bumi, rumput laut, bahkan airnya sendiri. Ini tidak semua laut di seluruh dunia ada enggak? Air lautnya sendiri cukup dengan dijemur telah datang mineral garam yang bermanfaat untuk manusia. Wis pokoknya masya Allah, betapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu negeri yang negeri kita yang mulia. Seharusnya menyebabkan manusia semuanya makmur. Secara zahir sudah kita orang pernah pergi haji, kalau kita datang ke Saudi, di mana kemudian Jeddah sampai di Madinah, semua tempat yang kita lalui penuh dengan lautan pasir dan gunung-gunung batu, bahkan rumput pun tidak ikut bisa. Dan kemudian, tetapi kita, masya Allah, hari ini banyak orang yang menjerit karena kemiskinan dan kesempitan. Ini bukanlah salah alamnya, tapi karena salah amalnya. Maka bagaimana solusi bagaimana Allah Ta'ala datangkan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat? Caranya sama, yaitu mari kita perbaiki hubungan antara kita, antara masyarakat kita, antara negeri rakyat kita kepada yang telah memberi anugerah diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka satu solusi yang tuntas untuk solusi atas seluruh masalah-masalah kita ajak semua orang. Apakah masalah itu masalah keluarga, apakah itu masalah lokal, pertikaian antar kampung, ataukah masalah nasional, kesempitan dan penjajahan, semua solusinya sama. Itu bagaimana supaya kita ini banyak-banyak tobat dan banyak-banyak usaha perbaikan hubungan antara kita kepada Allah. Kalau satu negeri, satu pulau Malaysia sudah baik hubungan kepada Allah, Allah sendiri yang mendatangkan kebaikan dari arah mana saja yang dihindari oleh Allah. Begitu pula kalau seorang manusia, sekelompok manusia ini memang sudah jelek hubungan kepada Allah, maka Allah Ta'ala sendiri yang mendatangkan keburukan dari mana saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian usaha dakwah ini yang kita bersyukur, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala hadiahkan usaha ini pada diri kita, sehingga hari ini insya Allah usaha dakwah ini Allah Ta'ala akan jadikan wasilah kita untuk supaya terus-menerus meningkat iman kita, supaya terus-menerus bertambah baiknya hubungan antara kita kepada Allah. Karena maknanya bila kita dipakai oleh Allah untuk usaha, maknanya kita ini masih diberi peluang oleh Allah. Peluang supaya berubah nasibnya. Nasib kita selama di dunia, nasib kita nanti di akhirat. Supaya kita tambah sejahtera batin di dunia maupun di akhirat. Supaya kita ini terurai kesempitan dan kesulitan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kok bisa seperti itu? Karena dengan usaha dakwah inilah akan datang Islam. Ulama Jamuddin pernah mengatakan bahwa sebenarnya usaha dakwah ini adalah sarana. Sarana apa? Sarana tarbiyah, sarana Islam untuk umat akhir zaman, supaya setiap umat mereka mendapatkan sifat-sifat imannya yang sempurna seperti sahabat dahulu secara bertahap-tahap. Ini adalah usaha Islam yang bisa dinikmati oleh semua kalangan manusia. Usaha pendidikan yang mendidik semua kalangan, supaya semua kalangan mereka berkesempatan untuk terus meningkat dirinya. Meningkat apanya? Meningkat derajatnya di sisi Allah. Barangkali yang usaha lain dia tidak bertambah pangkatnya di sisi manusia. Secara lahir tidak tambah pintar,
Dakwah tidak apa, makmur ekonominya. Terus ada lagi namanya kita buat dengan cara yang benar, sesuai dengan tertib dan kurikulumnya. Allah Ta'ala berjanji, yaitu datangnya Islam bagi dai-dai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk orang yang tidak lain bagaimana kesan yang dapatkan? Nah, ini terserah Allah. Karena memang Allah tidak berjanji bahwa dia akan memberikan hidayah pada orang yang tidak lain. Tapi Allah berjanji yang pasti memberi hidayah kepada siapa yang bermujahadah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi yang terdahulu, mereka yang tidak lain adalah bisa jadi mereka bertambah ikat, semakin dakwah semakin ikat, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ataupun Nabi Lut. Padahal Allah tahu bahwa kaumnya itu nanti endingnya, finalnya adalah tetap dalam kafiran. Padahal Allah SWT tahu bahwa kaumnya ini nanti akhir hayatnya itu akan berkafiran. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tahu Fir'aun ini akhirnya adalah berkafiran, su'ul khatimah. Tapi tetap Allah Ta'ala perintahkan kekasih-kasihnya untuk mendapatkan. Apakah ini mubazir? Bukan demikian. Karena sejak dakwah membuat dari Allah Ta'ala akan menentukan dai itu sendiri. Ketika orang ada ruginya orang yang menunaikan perintah, dan begitu perintah ditunaikan, sesungguhnya dai itu telah sukses. Suksesnya dai dalam ukuran kelihatannya apa keinginan dari dakwah ini kemudian terjadi begini dan begitu. Sesungguhnya dalam masalah dai telah berdakwah, dia telah menunaikan perintah, berarti dia telah sukses di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul-betul ini dakwah ini suatu bisnis yang sangat-sangat mudah, bisnis yang sangat-sangat menguntungkan dan bergaransi untungnya. Apa saja yang dilakukan oleh dai, syaratnya ikhlas dan tertib, itu selalu menguntungkan bagi dai-dai itu sendiri. Maka kemudian usaha dai bagaimana kita buat sesuai dengan kurikulumnya supaya kita mendapatkan tarbiyah yang lengkap, di mana tarbiyah ini senantiasa terus meningkatkan sifat-sifat imannya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun dai akan meningkat takwanya, tawakalnya, zuhudnya, mahabbahnya, dan juga tawakalnya semakin hari semakin meningkat. Dan itu akan datang pada siapa? Dai yang dia ini berusaha dan istiqomah dengan tertib yang benar, dan dia ikuti seluruh daripada kurikulum yang dikendaki oleh usaha agama ini. Yang ringkasnya usaha dakwah ini supaya kita dapat tarbiyah lengkap, setiap dai harus senantiasa berada dalam dua kondisi. Salah satu dari dua kondisi, yaitu apa? Intiqali atau makom. Kalau tidak makomi, intiqali. Kalau tidak intiqali, ya makomi. Maksudnya apa? Dai dia punya rancangan masing-masing untuk mengawasi diri sendiri dan mentasbih diri sendiri. Yaitu apa? Untuk dia buat misok-misok dan komitmen dengan misok-misoknya. Nah,
kapan 40 harinya, kapan 3 harinya. Dengan kita berusaha yang mulia, maka 40 hari tahun ini akan menghasilkan mutiara-mutiara iman dalam dadanya yang tidak didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini pelajaran tarbiyah untuk dai, sehingga Allah Ta'ala terus tingkatkan dai itu sampai peningkatan yang tidak ada batasnya. Begitu pelajaran yang mulia. Selepas kita ini pulang dari masa keluar tinggi kota kita di rumah, kita berada di medan laga dan semuanya. Itu apa? Kita sibukkan seluruh daripada umur kita dalam kebaikan, dalam amalan, dakwah, taklim, bikin ibadah dan khidmat. Dan ini merupakan satu tarbiyah juga yang terus-menerus akan menjaga iman kita dan meningkatkan iman kita. Yaitu kita mahala kita punya pikir dan usaha supaya mahala kita wujud masjid seperti Masjid Nabawi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Itu pula kita berada di satu kampung, kita punya cita-cita yang tinggi supaya apa? Supaya kampung kita seperti kampung Madinah di zaman Nabi dan sahabat. Kita ke rumah anak istri kita, punya usaha, punya pikir, punya hati, supaya rumah kita hidup amalan seperti rumah-rumahnya sahabat-sahabat terdahulu. Kemudian kita buat usaha yang konkret di mahal kita. Apa usahanya? Kita sudah beri uang waktu. Minimalnya masing-masing kita tentukan waktu di spesial untuk kantor di masjid. Minimalnya 2,5 jam. Saling kita lagi merasa ini usaha ibaratnya seperti pedagang, ini toko, ini toko. Kalau saya buka toko, ini keuntungan diriku. Kalau aku tutup toko, ini kerugian pada diriku. Dia merasa usaha dakwah ini sebagaimana dia merasa punya keperluan kehidupan. Sehingga bagi mereka yang tidak tahu panggilannya, merasakan untungnya, maka dia tidak mungkin meninggalkan kecuali untuk yang amat sangat. Pedagang tidak perlu ditaskil ke pasar. Petani tidak perlu ditaskil dengan kesal, sudah tahu panggilannya maka bergerak dengan mudah. Maka harusnya kayak juga begitu. Untuk dia bergerak tiap hari di mahalanya, ya harus bergerak setiap hari untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan dirinya. Sama yang mulia, bagaimana sekarang kita terus mengajar jumpa 4 dan 2,5 jam yang mulia harus kita buat pertama kali di mahal kita. Kita punya landasan kerja mahal. Siapa yang kita datangi adalah tetangga kita. 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Tetangga masjid, cabang masjid. Walaupun boleh saja kita ini kelebihan masa kita distribusi ke tempat yang lain, atau di masjid yang lain. Tapi basic landasan kerja kita ini adalah kita orang-orang sekitar. Maka saudara ini sesungguhnya setiap amal politik ini mengandung hikmah yang beda-beda, yang tidak bisa digantikan oleh amal-amal lain. Kita berjual salah satu ada satu khasiat. Misalnya kalau di nutrisi ada satu vitamin yang bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit rohani dan bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan rohani yang tidak bisa didapatkan melalui taklim. Begitu pula taklim di rumah ini mengandung nilai-nilai gizi. Taklim di rumah mengandung kekuatan-kekuatan rohani khusus yang tidak bisa didapatkan melalui bayan-bayan di markas. Begitu pula kita ini buat 2,5 jam tiap hari tidak bisa digantikan. Saya tidak usah 2,5 jam, saya tak taklim saja. Tidak bisa. Ada fase masing-masing. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Bagus mana, jauhlah dengan taklim. Sebagaimana kalau dalam ilmu makanan misalkan penting mana daging sama
Penting mana? Ya kalau untuk mendapatkan energi, ya perlu nasi. Ya kalau untuk membangun protein, ya perlu daging. Tidak perlu dibantu. Semua punya khasiat masing-masing dan bisa menjadi pencegah penyakit yang beda-beda. Yang mulia, maka kita buat 2,5 jam, kita berjalan 1, kita berjalan 2. Ibaratnya kita ingin membangun proteksi, perlindungan dari penyakit rohani. Dan begitu satu jenis vitamin tidak kita tunaikan kepentingannya, bisa menjadi penyakit yang merugikan rohani. Maksudnya maksudnya, yang malam ini betul-betul Masya Allah ada rahasia. Akan dikatakan satu perlindungan kita yang dari sifat buruk dan akan ditandai keuangan rohani. Maka jangan kita dari lagi sama kita lakukan waktu yang spesial untuk dakwah 2,5 jam di masjid kita. Selain tajilnya adalah bicara imannya. 2,5 jam untuk kita, tajilnya bicara imannya. Boleh tidak tasbih, boleh juga dalam 2,5 jam tidak tasbih. Yang penting bicara imannya. Tasbih suatu waktu kalau sudah munasib, tapi bicara penyakit harus datang sampai ke telinga semua manusia. Begitu pula dalam 2,5 jam harus jumpa umat. 2,5 jam dalam waktu 100